Shalom, selamat malam seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada malam hari ini. Lebih khusus yang lagi stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Banyak hal yang tak kita pahami terjadi dalam hidup kita. Bahkan terkadang kita melihat kegagalan penderitaan, kontras dengan pikiran-pikiran, dengan rencana-rencana Tuhan yang sangat bertolak belakang dengan pikiran-pikiran kita. Bagi kita penderitaan adalah penderitaan. Bagi kita kegagalan adalah kegagalan. Bagi kita kesengsaraan tetaplah kesengsaraan. Tetapi kita dalam keterbatasan kita tidak mampu melihat di balik semua itu ada rancangan-rancangan Tuhan yang indah. Apakah kesengsaraan bisa membawa nikmat atau kebahagiaan? Malam hari ini kita akan dituntun dengan firman Tuhan. Semoga kita mampu untuk memahami apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita lewat peristiwa yang kita alami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih edisi Sabtu 22 Agustus 2020. Olehnya mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan, memohon perkenaan dan pertolongannya. Kita berdoa. Ya Bapa kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan terus menuntun kami, memelihara kami. Sekalipun banyak hal yang tak kami pahami terjadi dalam kehidupan kami, keinginan kami terkadang begitu sangat dominan, dan ketika keinginan tak sesuai dengan kenyataan, maka disitulah sering kami kecewa. Tuhan tuntun kami, kiranya kuatkan kami, bahkan lewat firman-Mu kami boleh semakin dimampukan untuk menjalani hidup ini, terus percaya hanya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Malam hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, ampuni kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan lewat Kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar sebagai seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai seperti itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk memahami firman-Nya dengan baik. Mari kita renungkan firman-Nya dengan dalam sorotan tema sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Ada pepatah, berakit ke hulu,
renang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Liwat itu ternyata keberhasilan, mau dikatakan kesuksesan, kegemilangan tidak datang dengan sendirinya, tidak dapat diraih dengan cara-cara yang instan. Kita tidak hanya berdiam diri lalu kegemilangan itu datang menghampiri kita. Semuanya butuh usaha kerja keras, semuanya butuh upaya-upaya kita. Liwat itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, mau dikatakan bahwa dengan segala macam upaya kita dan kerja keras kita, walaupun berkali-kali kita gagal, berkali-kali kita menuai kekecewaan, tetapi harusnya ada keyakinan pada diri kita yang membuat kita tetap bertahan untuk berusaha bahwa sesuatu yang baik suatu ketika akan menjadi nyata. Kegemilangan, kebaikan hidup menjadi milik kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, banyak juga orang yang berusaha berkali-kali tetapi yang terjadi selalu kegagalan. Banyak juga yang orang berpikir dan berkomentar bahwa ya nabuwa rika keiya midale. Artinya kalau memang sudah takdir dan nasib kita yang notabene berkaitan dengan keberadaan diri kita, kalau memang nasib dan takdir kita jadi orang miskin, jungkir balik berusaha pun kita tetap akan jadi orang miskin. Kalau memang kita dasarnya orang bodoh, jungkir balik pun berupaya untuk tidak bodoh, tetap saja kita akan jadi orang bodoh. Kalau memang takdir kita jadi sultan, ya tetaplah kita akan jadi sultan. Kalau takdir kita adalah rakyat jelata, ya biar bagaimanapun kita akan tetap jadi rakyat jelata. Kalau anak-anak muda berkata, kalau memang takdirmu bukan di Unhas, jungkir balik pun berjuang masuk Unhas tidak akan pernah. Lalu muncullah sikap apatis dan pasrah. Akhirnya kita tidak berusaha. Malah terkadang kegagalan-kegagalan yang kita alami itu adalah bentuk realitas yang begitu sangat menyakitkan, mengecewakan, membuat kita kehilangan semangat menjalani hidup ini. Akhirnya kegagalan dalam mata cara pandang kita adalah tetap kegagalan. Penderitaan dalam cara pandang kita tetaplah penderitaan yang tidak akan pernah berubah menjadi sukacita. Tapi dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf yang kemudian kita tahu menjadi orang yang begitu sangat sukses, begitu sangat gemilang, begitu sangat dihormati, begitu sangat dipercaya. Siapa sangka budak seorang Yusuf yang awalnya adalah budak belian, ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya, tiba-tiba menjadi begitu orang yang sangat karismatik, sangat-sangat disukai oleh seorang Potifar, dipercaya oleh seorang Potifar. Kuasa diberikan kepada dirinya oleh Potifar.
Potifar adalah seorang pegawai istana yang punya kedudukan dan wewenang yang begitu sangat tinggi. Dan oleh Potifar ini, Yusuf diberikan kepercayaan yang tidak main-main. Segala sesuatu yang berurusan dengan istana, rumah Potifar, diberikan kepercayaan kepada Yusuf. Siapa sangka seorang Yusuf yang awalnya di mata saudara-saudaranya adalah orang yang tidak berarti, yang sudah dijual, ya nasibnya sebagai seorang budak tetaplah dia jadi budak. Tetapi siapa sangka Yusuf begitu sangat luar biasa gemilang. Siapa sangka Yusuf yang awalnya adalah orang yang bagi saudaranya tidak diperhitungkan bisa menjadi seorang yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana hidup seorang Yusuf bisa dipercaya dan kemudian menjadi orang yang berhasil? Kalau kita lihat tentang hidupnya, maut pun hampir menghadangnya ketika saudara-saudaranya hendak membunuhnya. Rasa-rasanya jadi orang besar tidak akan mungkin ketika ia dijual kepada orang Ismail untuk diperjualbelikan sebagai seorang budak. Rasa-rasanya di mata saudaranya dia akan tetap jadi budak yang tidak punya hak, yang tidak punya kehormatan, yang tidak punya kedudukan, yang bagi banyak orang begitu sangat hina. Siapa sangka seorang Yusuf bisa berubah menjadi orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang juga perjalanan hidupnya tidak mudah, penuh perjuangan. Ia sering difitnah, ia beberapa kali dipenjara, sekalipun penderitaan yang dialami oleh karena dia menyatakan ketulusan, dia menyatakan kebenaran dan kasih. Dia menyatakan kebaikan, kejujuran sebagai anak Tuhan di negeri asing, di negeri yang sama sekali bagi orang asing dia tergantung pada belas kasihan orang lain. Ia difitnah, dipenjara, ia begitu sangat menderita. Tetapi ternyata kesengsaraannya membawa kebahagiaan. Penderitaannya membawa sukacita. Budak berubah menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai, orang yang diapresiasi, orang yang disukai, orang yang dicintai, orang yang dirindukan, dan orang yang kepadanya dipercayakan banyak hal yang begitu sangat penting. Sengsara membawa nikmat. Penderitaan membawa kebahagiaan. Kira-kira kuncinya apa? Menarik dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Ternyata ketika orang sudah disertai oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah dibiarkan. Maut yang akan datang kepada dirinya dijauhkan oleh Tuhan. Kecelakaan yang akan datang pada dirinya dijauhkan oleh Tuhan. Fitnah dan penghinaan diubahnya menjadi kehormatan. Kegagalan diubahnya menjadi keberhasilan.
Ternyata begitu orang yang disertai oleh Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi bagi orang yang disertai oleh Tuhan? Ternyata segala pekerjaannya ya berhasil dengan baik. Segala yang diupayakannya berhasil. Jadi kuncinya begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan dengan apapun orang menghalangi kita untuk bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kejujuran, tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Seorang pun tidak akan pernah bisa yang menghalang-halangi kita. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan yang membuat itu berhasil. Ini menjadi luar biasa bagi anak-anak muda. Jadi ketika kita disertai dan mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Dan itu mendapat apresiasi, dilihat dengan begitu sangat kentara lewat output, cara dan sikap hidup Yusuf. Terpancar kasih Allah, terpancar kebenaran Allah dalam cara dan tindakan, sikap hidup seorang Yusuf. Ini menjadi daya tarik orang lain. Ini menjadi daya tarik seorang Potifar. Dan Potifar semakin menyukai seorang asing yang bernama Yusuf. Seorang budak yang bernama Yusuf. Dia semakin mengasihi. Karena dia melihat Allah menyertai orang ini. Dan apa yang terjadi? Semua yang penting dipercayakan kepada seorang Yusuf. Kesengsaraan berubah menjadi kebahagiaan. Sengsara membawa nikmat. Jalan-jalan sengsara yang membawa kebahagiaan. Kegagalan-kegagalan yang berujung pada kesuksesan dan kebahagiaan. Kegelapan berubah menjadi sinar terang. Apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya berimpak pada diri seorang Yusuf, malah kepada orang yang mempercayakan dia. Jadi ternyata orang yang disertai, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, dimanapun dia berada, dia pasti menjadi berkat. Dan siapapun akan mendapatkan berkat. Itu begitu sangat luar biasa. Dan kan kalau seorang pejabat ya, Tuhan sertai, dia membawa berkat. Seorang pengusaha, Tuhan sertai, dia akan berhasil dan menjadi berkat, membawa berkat bagi orang lain. Punya tetangga yang seperti itu, tetangga-tetangganya pasti juga akan merasakan berkat Tuhan. Dan orang-orang seperti itu pasti diberkati. Begitu sangat luar biasa. Terkadang Tuhan memakai hal-hal yang tak kita inginkan. Terkadang Tuhan memakai kenyataan-kenyataan yang menyakitkan untuk menyatakan penyertaannya, kasihnya, berkatnya. Dan ketika kita mengalami seperti itu, jadilah berkat dimanapun kita berada. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Melewati lembah duka
Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, atas firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Banyak hal yang tak terselami. Banyak perkara-perkara hidup yang tak kami pahami. Tetapi tetap saja tangan Tuhan menyertai kami. Dan setiap orang yang Tuhan sertai, tidak Engkau permalukan. Setiap orang yang Engkau sertai menuai kebahagiaan, menuai kehormatan. Setiap orang yang Engkau sertai diberkati dan menjadi berkat. Maka sertailah kami anak-anak-Mu, sertailah kami semua umat-Mu, dan mampukan kami menjalani hidup ini dalam situasi apapun. Kami tetap mengandalkan Engkau. Tuhan, pakai hidup kami untuk terus menjadi berkat. Termasuk keluarga di sini yang juga sudah menjadi berkat. Berkati seterusnya segenap umat-Mu, segenap anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pakai malam hari ini. Pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, tim multimedia. Dalam usaha dan pekerjaan kami, biarlah kami terus terberkati. Tuhan sertai dan menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami serahkan hidup kami. Tuhan sertai yang berduka, Tuhan sertai dan berkati yang sakit lemah tubuh, yang bergumul karena macam-macam pergumulan. Tuhan sertai kami malam hari ini. Sepanjang masa Engkau dipuji dan dimuliakan. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai demikian renungan malam kita malam hari ini. Semoga itu tetap menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan kami tetap mendoakan Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada, untuk terus hidup dalam rencana Tuhan, hidup dengan firman-Nya, dimampukan untuk terus mengaminkan bahwa Tuhan menyertai kita, hidup terus menjadi berkat. Dan biarlah setiap orang yang ada di sekitar kita juga merasakan berkat-berkat Tuhan yang sangat membahagiakan dan mensukacitakan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.